Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 20. Namun dalam pada itu, Rahulah yang kemudian bertanya kepada Jlit Heng, "Kisanak, jika benar kau adalah putra Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Surya Anggana di peperangan, apakah yang sekarang sedang kau lakukan? Apakah kau masih merindukan suatu masa seperti pada masa kebanggaan Pangeran Surya Sangkaya? Atau kau sudah berdiri di alas satu sikap yang lain? Pertanyaanmu kurang menyenangkan bagiku. Aku anak Chandra Sangkaya. Aku ingin mewarisi sifat-sifat ayahku. Aku tidak tahu, apakah keinginanku ini terpenuhi dengan sikapku sekarang ini. Tetapi aku adalah seorang kesatria yang mempunyai tugas dharma. Ada atau tidak ada ikatanku dengan Demak? Ada atau tidak ada ikatanku dengan tugas-tugas sandi seperti yang kau lakukan? Namun aku adalah orang yang berdiri pada satu sikap darah seorang Senopati Agung Majapahit. Dan aku pun tidak begitu bodoh untuk merindukan masa lampau dalam keadaan dan suasana sekarang. Tetapi aku merindukan yang akan datang dengan kebesarannya sendiri sesuai dengan beredarnya zaman. Namun demikian, aku tidak dapat ingkar, bahwa aku adalah anak yang dilahirkan oleh masa lampau untuk masa depan. Karena itu, masa depanku tentu berlandaskan dengan masa lampau itu sendiri. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku memang harus yakin, bahwa kata nuraniku tentang kau adalah benar. Sejak aku bertemu dengan kau di tengah bulak itu, aku sudah menduga, bahwa kau mempunyai tugas tersendiri. Kehadiranmu di Sanggar Gading pun tentu membawa pesan khusus, meskipun dari nuranimu sendiri. Nah, sekarang terserah kepadamu, berkata Chandra Sangkaya, apakah kau anggap orang lain yang harus saling membunuh? Atau kau dapat membiarkan aku dan sebaliknya aku dapat membiarkan kau berada bersama-sama di dalam Sanggar Gading. Rahu tersenyum. Katanya, pada suatu saat kau akan benar-benar menjadi seorang yang sombong, kasar dan tinggi hati justru karena kau ingin menyesuaikan diri dengan sifat orang-orang Sanggar Gading. Bagiku, kita dapat bersikap wajar. Dan pertanyaanmu itu akan dapat kau jawab sendiri. Persetan, geram Jlit Heng, tetapi baiklah. Dalam batas-batas tertentu kita akan dapat bekerja bersama. Aku berharap demikian biarlah kita mencoba mengikuti tingkah laku orang-orang Sanggar Gading. Selama ini, ternyata aku telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Cempaka. Aku mendapat tugas untuk mengawasimu. Aku sudah tahu bahwa kau memang harus mengawasi aku. Persoalannya sekarang, apakah kau benar-benar orang yang kau katakan? Jika kau sekedar memancing kebenaran yang ada padaku, maka aku harus berhati-hati sekali. Baiklah. Jika kau masih saja ingin bersikap benar-benar seperti orang Sanggar Gading sekarang, kita betul-betul kita akan segera berpacu ke Sendang Gambir. Kita tidak boleh terlambat supaya kita tidak kehilangan jejak. Meskipun tidak begitu banyak, tetapi Jlit Heng dan Rahu pun makan bersama orang yang bertubuh raksasa, yang semula disebutnya adik Rahu, tetapi ternyata juga seorang petugas sandi dari Demak. Sejenak kemudian, maka Rahu dan Jliteng pun telah meninggalkan padukuhan yang aneh itu. Mereka berpacu menuju ke Sandang Gading. Tetapi agaknya Rahu telah mengenal jalan dengan baik, sehingga mereka menempuh jalan memintas. Namun dalam pada itu, di sepanjang jalan itu Jlit Heng sempat bertanya, "Siapa namamu?" Rahu yang bergelar iblis bertangan petir, jawab Rahu sambil tersenyum. Persetan. Siapa namamu? Jlit Heng hampir berteriak. Rahu tertawa. Anak muda yang bernama Chandra Sangkaya itu memang menarik sekali baginya. Jawabnya kemudian, namaku adalah Ranggah Wiramurti. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, itu benar namamu? Iya, kenapa? Rahu tertawa, mungkin kau tidak percaya. Seperti kau aku dapat membuat nama yang paling sederhana tetapi juga yang paling bagus kedengarannya. Tetapi Ranggah Wiramurti memang namaku. Seperti juga Chandra Sangkaya adalah namamu, nama pemberian Pangeran Surya Sangkaya, Senapati Agung dari Majapahit yang berjuang sampai saat terakhirnya. Jlit Heng tidak menyahut. Tetapi terdengar ia mengumpat dalam pada itu, maka kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Ketika di tengah bulak panjang ia melibat seekor kuda berpacu menyilang jalan mereka, mata Jlit Heng berdesis, apalagi yang terjadi apakah penunggangnya itu juga orang Sanggar Gading? Bagaimana menurut penglihatanmu? Terlalu banyak bertanya.
Gila, geram Jit Heng, tetapi aku kira ia bukan orang Sanggar Gading. Ya, ia memang bukan orang Sanggar Gading. Apakah penunggangnya sedang mengejar seseorang? Jangan membuat persoalan baru lagi. Nanti kita terlambat, desis Rahu. Jit Heng tidak menyahut. Tetapi dia matinya kuda yang berpacu itu sempat hilang di balik kepulan debu yang tebal. Kau selalu tertarik kepada setiap peristiwa yang kau jumpai, tetapi kali ini kita benar-benar tidak ingin kehilangan waktu lagi. Matahari sudah condong. Kita tidak boleh terlambat, agar kita tidak kehilangan kesempatan. Mungkin kali ini kesempatan yang kita peroleh tidak memadai, namun demikian di saat lain kita akan sampai juga pada persoalan yang lebih penting, gumam Rahu. Jit Heng tidak menjawab. Namun kuda yang berpacu itu memang sangat menarik. Jika ia tidak terikat dengan keinginannya untuk mengikuti orang-orang Sanggar Gading, maka ia tentu sudah mengikuti derap kuda yang berpacu itu. Demikianlah, maka Jit Heng dan Rahu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Sanggit Raina, Sanggar Gading. Ternyata karena mereka melalui jalan memintas, maka mereka tidak terlambat sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Bahkan keduanya bukanlah orang terakhir yang datang. Ketika Rahu dan Jit Heng sudah duduk bersandar batu dengan mata sedikit terpejam, dua orang kawan mereka datang dengan nafas terengah-engah. Demikian mereka turun dari kuda. Maka keduanya segera duduk di antara mereka yang datang terdahulu sambil berdesis, "Aku sudah cemas, bahwa aku akan terlambat." "Dari mana saja kalian sehingga baru sekarang kalian datang?" bertanya Rahu. Keduanya tertawa. Namun yang seorang berdesis, anak itu singgah sebentar di rumah istrinya. "Istrinya? Heh, apakah ia beristri?" desis Rahu. Keduanya menahan tertawanya, tetapi keduanya tidak menjawab. "Gila," geram Rahu. Tiba-tiba saja yang muda itu pun berkata, "Istriku memang seorang yang sangat baik. Aku telah dibekali dengan kancing gelung emas bermata intan." Rahu menggeram, katanya, "Kau merampok lagi. Kau menodai nama Sanggar Gading." "Tidak ada yang tahu bahwa kami orang-orang Sanggar Gading." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi kenapa menodai? Bukankah bukan hanya aku saja yang melakukannya?" "Mereka memang bertugas melakukan. Bukan kita yang akan mengemban tugas yang penting," jawab Rahu. Yang muda itu tertawa. Katanya, "Apa salahnya? Tetapi jika kau tertangkap, dan kau tidak tahan mengalami tekanan, maka rencana ini akan bocor. Saingi kau diseret di belakang punggung kuda oleh para pengawal padukuhan, maka sekelompok prajurit Demak telah mengepung kita di sini, karena ada di antara mereka yang melaporkannya." Ramu hampir membentaknya. Orang itu terdiam. Mereka tahu bahwa Rahu adalah orang terdekat dari Cempaka. Dan Cempaka adalah adik Sanggit Raina yang ditakuti oleh setiap orang di Sanggar Gading. Karena orang itu tidak menjawab, maka Rahu pun terdiam pula. Ia telah menempatkan badannya sebaik-baiknya kembali seperti saat kedua orang itu belum datang, sambil memejamkan matanya. Jit Heng yang mendengarkan pembicaraan itu menahan perasaannya. Memang sulit untuk dihindari bahwa orang-orang dalam kelompok yang demikian akan melakukan kejahatan terpisah menurut kehendak mereka masing-masing. Jit Heng tidak tahu, jika Sanggit Raina mengetahuinya, apakah ia akan marah, atau membiarkan saja hal seperti itu terjadi. "Persetan," Jit Heng mengumpat di dalam hatinya. Namun ia tidak memikirkannya lagi. Ia pun mencoba beristirahat sebaik-baiknya sebelum mereka akan melanjutkan tugas mereka, yang masih belum mereka ketahui dengan jelas. Ternyata Sanggit Raina yang telah berada di antara orang-orang itu pun segera memberikan perintah. Ia pun agaknya masih ingin beristirahat. Sementara Cempaka yang telah berada di tempat itu pula berjalan hilir mudik dengan pandangan kosong. Langit yang menjadi kelam pun semakin bertambah kelam. Bintang-bintang bertebaran dari sudut langit sampai ke sudut yang lain. Batang ilalang yang tumbuh dengan liar berayun-ayun disentuh angin yang sejuk. "Kita akan memasuki kota raja menjelang tengah malam," desis Sanggit Raina kepada Cempaka ketika adiknya itu lewat di depannya. "Apakah yang masih kita tunggu?" bertanya Cempaka. "Biarlah kota raja itu benar-benar tertidur," jawab kakaknya. Cempaka tidak menyahut. Ia pun melangkah lagi hilir mudik. Sekali dipandanginya langit yang cerah, namun kemudian dilayangkannya tatapan matanya ke kejauhan menembus gelap. Ketika lintang gubuk penceng nampak tegak di ujung selatan, maka Sanggit Reda pun kemudian bangkit dan membenahi pakaiannya. Beberapa orang pengikutnya telah tertidur.
Cempaka pun tidak lagi berjalan hilir mudik, tetapi ia sudah duduk di atas sebuah batu yang besar. Kita akan bersiap, berkata Sanggit Raina. Apakah kita akan memberitahukan tugas kita sekarang? Bertanya Cempaka. Ya. Kita akan memberikan beberapa pesan. Kuta harus bekerja dengan cermat. Yang kita hadapi bukan saja kekuatan yang terdapat di istana itu yang agaknya tidak terlalu besar, tetapi jika rencana ini sudah tercium oleh orang-orang Pusparuri atau orang-orang Kendali Putih yang juga sudah siap, maka kita akan menghadapinya. Selebihnya, jika prajurit Peronda Demak mengerti bahwa kita memasuki kota raja, maka kita pun akan mengalami kesulitan, jawab Sanggit Raina. Jadi, apakah semuanya kita kumpulkan? Cempaka bertanya pula. Ya. Aku akan memberikan penjelasan. Cempaka pun kemudian membangunkan seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang tertidur di sebelah batu tempat ia duduk. Lalu disuruhnya orang itu membangunkan kawan-kawannya dan berkumpul untuk mendengarkan penjelasan terakhir. Kita akan melakukannya sekarang, berkata Sanggit Raina setelah semuanya berkumpul mengitarinya, kuda-kuda kita akan kita tinggalkan di sini. Kita akan merayap mendekati kota. Kita tidak akan melalui pintu gerbang yang tentu diawasi oleh para prajurit meskipun barangkali tidak akan dijaga terlalu ketat. Orang-orangnya mendengarkan perintah itu dengan saksama. Kemudian Sanggit Raina pun melanjutkan, kita akan memasuki sebuah istana seorang pangeran. Kalian tidak perlu mengetahui apa maksudnya. Tetapi yang perlu kalian ketahui, bahwa kita ingin membawa pangeran itu ke padepokan kita. Pangeran itu mempunyai nilai yang tiada taranya, karena itu, maka beberapa pihak pun akan melakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Beberapa orang menjadi tegang. Namun Jlitheng menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tidak mendapat tugas yang bertentangan dengan niat kehadirannya di Sanggar Gading. Namun ternyata bahwa Sanggit Raina masih belum selesai. Ia masih berkata, agar kuda-kuda kita tidak hilang, maka dua di antara kita yang paling tidak berarti akan tinggal di sini. Karena itu, aku tidak berkeberatan ketika ada di antara kalian yang membawa orang-orang yang sebenarnya tidak aku kehendaki. Wajah-wajah menjadi tegang. Jlitheng pun menjadi berdebar-debar. Jika ia ditunjuk untuk sekedar menunggui kuda-kuda itu, maka rencananya akan pecah. Dua orang yang aku tunjuk menunggui kuda harus bersyukur, karena kemungkinan mereka untuk mati, jauh lebih kecil dari kita yang akan pergi memasuki kota raja, berkata Sanggit Raina. Jlitheng pun kemudian menarik nafas dalam-dalam, ketika ternyata Sanggit Raum menyebutkan namanya sejenak kemudian, maka orang-orang Sanggar Gading itu pun telah bersiap sepenuhnya. Ketika Sanggit Raina memberikan aba-aba, maka mereka pun segera berangkat menuju ke kota raja pada saat Demak sedang tertidur nyenyak. Kota raja itu pada keadaan sehari-harinya adalah kota yang tenang. Tidak banyak masalah yang timbul. Meskipun di daerah yang jauh masih kadang-kadang terjadi pertempuran melawan mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan dan berusaha untuk memisahkan diri, namun keadaan pada umumnya telah menjadi baik. Karena itu, maka para pengawal kota tidak terlalu ketat mengawasi jalur-jalur jalan masuk dan keluar kota. Banyak jalan-jalan kecil dan regol-regol padukuhan yang tidak mendapat pengawasan. Apalagi jalan-jalan budak yang langsung menusuk masuk ke dalam kota. Dengan demikian maka sulit untuk menyusup masuk ke dalam kota. Sanggit Raina yang berjalan di pating depan sempat memberikan petunjuk kemana mereka harus pergi. Tidak ada lain yang harus kalian kerjakan. Menangkap hidup-hidup pangeran yang bergelar Senawasesa yang usianya sudah menjelang 3/4 abad. Tetapi ia adalah seorang pangeran yang sakti, berkata Sanggit Raina. Tidak seorang pun yang berani bertanya, kenapa pangeran itu harus ditangkap hidup-hidup. Apakah namanya memang Senawasesa? Bisik Jlitheng. Rahu menggeleng sambil berdesis, ia bergelar Senawasesa karena sesuatu yang pernah dilakukannya. Namanya sendiri bukan Senawasesa. Siapa? Bertanya Jlitheng pula. Aku tidak tahu. Aku hanya menduga. Jlitheng tidak bertanya lagi. Namun ia merasa jantungnya berdebaran semakin keras. Bantaradi, bisik Rahu, apakah menurut pertimbanganmu, kita akan benar-benar ikut menangkap pangeran itu atau justru membebaskannya? Tentu kita akan menangkapnya, desis Jlitheng. Apakah kau sedang menjajaki aku? Jlitheng tidak menyahut. Tetapi terdengar ia mengumpat. Dalam pada itu, maka kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Ketika di tengah bulak panjang ia melibat seekor kuda berpacu menyilang jalan mereka,
maka Jelit Heng berdesis, apalagi yang terjadi? Hei, apakah penunggangnya itu juga orang Sanggar Gading? Hentikan kegiatanmu. Dalam keadaan seperti ini, kau jangan berpura-pura lagi, Rahu menggeram. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun ia merasa betapa Rahu sudah menahan hati. Maka, dalam keadaan yang gawat itu, Jelit Heng pun menyadari bahwa ketegangan di hati masing-masing akan mudah membuat mereka merasa tersinggung karena itu, maka katanya kemudian, maaf. Tetapi aku bersungguh-sungguh. Aku ingin pangeran itu benar-benar ditangkap. Itu akan menggemparkan Demak. Aku akan menjadi salah seorang yang kelak harus mempertanggungjawabkan jika Pangeran Senawasesa itu mengalami sesuatu, berkata Rahu. Jelit Heng tidak segera menyambut. Mereka berjalan di ujung paling belakang namun dengan demikian mereka dapat berbicara di antara mereka. Rahu, jika kau ingin membebaskannya, bagaimana cara yang sebaik-baiknya kau lakukan? Bertanya Jelit Heng. Tentu aku akan berpihak kepada pangeran itu, berkata Rahu, selebihnya aku harus melontarkan isyarat ke udara. Apa yang akan kau lontarkan? Apakah kau membawa panah sendaren atau membawa panah api? Tidak, aku harus melontarkan sesuatu ke arah tertentu. Kira-kira 30 langkah ke arah barat. Barat mana? Apakah kau sudah tahu bahwa kita akan pergi ke istana Pangeran Senawasesa? Semi mengikuti kita sekarang ini. Nah, apa katamu? Akulah yang sekarang bertanya kepadamu apakah kau sedang menjajaki aku. Aku juga muak mendengar pertanyaan seperti itu, jawab Jelit Heng, tetapi aku tetap pada pendirianku, pangeran itu harus ditangkap. Jika kau berusaha untuk membatalkannya dengan isyarat kepada orang yang kau sebut adikmu yang barangkali sekarang membawa 2 atau 3 orang kawan, aku tidak sependapat. Jadi kau benar-benar akan berbuat sesuai dengan perintah orang-orang Sanggar Gading, bertanya Rahu? Ya kita akan tahu, apakah yang mereka kehendak dari pangeran tua itu, desis Jelit Heng. Kenapa kita tidak membebaskannya saja, kemudian kita hubungi langsung pangeran itu, bertanya Rahu. Tentu masalahnya bukan masalah yang sederhana. Jika kita gagal mempertahankan pangeran itu, maka kita akan kehilangan segala kesempatan. Bahkan kita harus menyingkirkan Dim dari tindakan orang-orang Sanggar Gading. Sementara niat mereka dengan menawan pangeran itu dapat mereka lakukan 2 ar pengawasan kita, gumam Jelit Heng. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian, aku tidak akan memberikan isyarat apapun juga kepada adikku. Tetapi apakah hal seperti itu sering kau lakukan, membatalkan usaha yang dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading, bertanya Jelit Heng. Tidak terlalu sering. Tetapi karena sekarang masalahnya menyangkut seorang pangeran, maka aku dapat mengambil satu sikap biasanya kami hanya sekedar mencari dukungan dana untuk kepentingan Sanggar Gading tanpa menyentuh orang-orang penting apalagi seorang pangeran. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Dengan sungguh-sungguh ia berunya, tetapi sekali-kali pernah juga kau lakukan. Meskipun tidak terlalu sering. Ya, jawab Rahu, dalam keadaan yang memaksa aku telah berusaha menggagalkan rencana orang-orang Sanggar Gading dengan memberikan keterangan kepada Semi. Tetapi Semi pun mengerti bahwa kegagalan itu jangan menumbuhkan kecurigaan kepada orang dalam. Jelit Heng mengangguk-angguk. Tetapi kali ini ia tidak ingin rencana orang-orang Sanggar Gading untuk mengambil orang yang dikehendaki oleh Darwerdi itu gagal. Ia harus mengetahui siapakah orang itu. Baru kemudian ia akan menentukan sikap. Ternyata Rahu tidak berkeberatan meskipun mungkin ia harus mempertanggungjawabkan kepada pimpinannya, bahwa ia tidak dapat mengatasi rencana yang tumbuh di dalam lingkungannya, dan justru menyangkut kepada seorang pangeran. Dalam beberapa hal Rahu pun telah mendengar hubungan Cempaka dengan orang yang tinggal di daerah sepasang Bukit Mati. Lapun mendengar serba sedikit, bahwa orang yang berada di daerah sepasang Bukit Mati itu mempunyai jalur hubungan dengan pusaka yang masih belum diketemukan. Tetapi yang diketahuinya ternyata sangat sedikit. Namun yang sedikit itu ternyata telah mendorongnya untuk menyetujui pendapat Jelit Heng. Jika kemudian terjadi sesuatu dengan pangeran itu, maka mungkin aku akan mendapat hukuman pula, berkata Rahu di dalam hatinya, tetapi jalan ini agaknya akan membawa aku kepada sebuah pusaka yang mungkin penting sekali bagi Demak. Meskipun keduanya kemudian tidak sempat lagi berbicara meskipun berbisik, namun keduanya seolah-olah telah menemukan jalan yang sesuai, meskipun mungkin pada saat-saat terakhir mereka akan menentukan jalan mereka masing-masing.
Dalam gelapnya malam, maka sekelompok orang-orang Sanggar Gading itu pun menyusup semakin dalam ke jantung kota raja. Jalan yang mereka tempuh harus diingat sebaik-baiknya oleh setiap orang yang ikut serta di dalam kelompok itu. Dalam keadaan yang gawat, mungkin sekali mereka harus berpisah dan berpencar. Tetapi mereka harus dapat menemukan jalur jalan keluar dan berkumpul kembali di Sendang Gambir. Tetapi bagi mereka yang sudah mengenal dengan baik sudut-sudut di kota raja, maka bagi mereka tidak terlalu banyak kesulitan jika mereka terpisah dari kawan-kawan mereka yang lain. Rahu adalah salah seorang yang mengenal jalan-jalan di kota raja dengan sebaik-baiknya, sedangkan Jeliteng pun mengenalnya pula, meskipun tak sebaik Rahu. Karena Rahu memang membekali dirinya dengan pengenalan yang luas atas berbagai macam keadaan. Termasuk jalan-jalan yang menyusup di antara rumah-rumah dan istana-istana besar di seluruh kota raja. Bahkan Rahu hampir mengenal setiap pintu di seluruh kota. Karena itu, maka ketika mereka memasuki jalan yang langsung menuju ke tempat yang mereka tuju, Rahu segera meyakini, istana siapakah yang akan mereka datangi. Di ujung jalan ini ada sebuah istana, berkata Sanggit Raina kepada para pengikutnya dengan perlahan-lahan tetapi cukup jelas, kita akan memasuki istana itu. Kita akan menghindari korban sejauh-jauh dapat kita lakukan. Karena itu, maka kita harus berbuat dengan hati-hati. Orang-orang kita sudah terlalu banyak menjadi korban. Mungkin karena pokal mereka sendiri di padang kematian, tetapi juga karena tugas-tugas yang berat. Para pengikutnya mendengarkan dengan saksama. Sementara itu Sanggit Raina berkata selanjutnya, kita tidak akan memasuki Regol. Kita akan memasuki istana itu dari segala penjuru. Kita menyergap para penjaga mereka, akan kita lucuti dengan cepat dan kita ikat pada pohon-pohon sawo yang terdapat di halaman astana itu. Baru kemudian kita memasuki istana dan mengambil pangeran penghuni astana itu. Semua orang hanya mendengarkannya. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang memberikan pendapatnya. Perintah itu sudah cukup jelas, sementara orang-orang Sanggar Gading tidak perlu mengetahui untuk apa mereka melakukannya. Dengan hati-hati sekelompok orang Sanggar Gading itu mendekati sebuah istana yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan beberapa istana yang lain. Di halaman depan terdapat 2 batang pohon sawo kecil yang besar dan rindang. Dengan isyarat Sanggit Raina memerintahkan orang-orangnya memencar mengelilingi istana itu. Ia sendiri dengan Cempaka dan 2 orang lainnya, bersiap-siap untuk menyergap para penjaga di Regol meskipun mereka tidak akan mengetuk pintu Regol. Tetapi seperti yang lain, mereka pun akan meloncat dan langsung menguasai para penjaga dan mengikat mereka seperti yang akan dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading yang lain, apabila mereka menjumpai para pengawal. Orang-orangnya itu pun telah mendapat pesan isyarat apakah yang harus mereka perhatikan. Jika mereka mendengar suara burung hantu, berarti bahwa mereka harus memasuki halaman istana. Tetapi jika yang terdengar suara burung kedasi, mereka harus meninggalkan istana itu. Sejenak Sanggit Raina menunggu. Ia pun kemudian dengan sangat hati-hati mendekati Regol istana yang diputari dengan dinding yang cukup tinggi. Tetapi yang masih akan dapat diloncati oleh orang-orang Sanggar Gading yang cukup terlatih. Telinga Sanggit Raina yang tajam pun kemudian menangkap suara desah orang yang beringsut di balik Regol. Nampaknya 1-2 orang penjaganya masih terjaga sambil duduk bersandar pintu Regol. Dengan isyarat Sanggit Raina memberikan tanda kepada Cempaka agar ia menunggu. Sementara Sanggit Raina sendiri telah bersiap untuk meloncat masuk di sebelah Regol, sehingga ia akan langsung dapat menguasai para penjaganya. Beberapa saat suasana menjadi tegang. Setiap orang menunggu isyarat yang akan diberikan oleh Sanggit Raina, sementara Sanggit Raina sendiri sudah siap untuk meloncat. Cempaka dan 2 orang lainnya telah bersiap pula. Dengan hati yang berdebar-debar mereka menunggu isyarat pula. Ketika saatnya sudah tiba menurut perhitungan Sanggit Raina, maka di dalam kelamnya malam, terdengar suara burung hantu merobek sunyi. Hampir bersamaan dengan itu, Sanggit Raina sendiri telah meloncati dinding halaman disusul oleh Cempaka dan 2 orang pengikutnya, sementara di bagian lain beberapa orang telah berloncatan masuk pula. Suara burung hantu itu memang telah menarik perhatian. Sementara itu, 2 orang penjaga yang berada di Regol halaman itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja seseorang telah meloncat berduri beberapa langkah daripadanya. Dengan sigapnya para penjaga itu pun bangkit berdiri. Dengan tangkasnya pula keduanya telah mengacukan senjata mereka. Namun dalam pada itu, mereka melihat 3 orang telah menyusul pula. Tidak ada kesempatan untuk membunyikan kentongan.
Baik-baiknya kau lakukan, bertanya Jelit Heng. Karena itu, maka tiba-tiba saja terdengar salah seorang dari keduanya berteriak nyaring, "Para pengawal, bersiaplah!" Suaranya terputus ketika Sanggit Raina telah meloncat menyerang. Namun penjaga itu sempat mengelak. Bahkan dengan satu putaran yang cepat, penjaga itu telah menyerangnya kembali. Cempaka dan dua orang kawannya pun telah melangkah mendekat. Sementara itu, penjaga yang lain pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia pun telah menyambung teriakan kawannya justru lebih nyaring, "Bersiaplah, kita akan bertempur." Tetapi pengawal itu pun tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Cempaka pun telah menyerangnya pula dengan cepatnya. Tetapi serangannya itu pun tidak langsung dapat menikam jantung. "Menyerahlah," geram Sanggit Raina. "Kami adalah pembunuh-pembunuh. Tetapi jika kalian menyerah, kalian tidak akan kami bunuh. Kami hanya akan mengikat kalian pada pohon sawo itu." "Persetan," geram para penjaga. Namun ternyata bahwa keempat orang yang memasuki regol itu memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga sejenak kemudian mereka seolah-olah telah tersudut tanpa dapat bergerak. Namun dalam pada itu, ternyata suara kedua penjaga itu telah didengar oleh kawan-kawannya. Beberapa orang telah berlari-lari menuju ke regol halaman itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, maka halaman belakang istana itu pun telah dirayapi oleh beberapa orang murid Sanggar Gading. Mereka dengan tergesa-gesa telah mendekati istana dari arah belakang. Sanggit Raina ternyata tidak segera dapat menguasai para penjaga. Ketika dua orang penjaga telah sampai ke regol, maka ia pun berkata, "Tahan mereka. Aku akan memasuki istana itu." Ketika Sanggit Raina meloncat meninggalkan regol, beberapa orang pengawal nampak dalam keremangan malam. Tetapi orang-orang Sanggar Gading yang sudah berloncatan masuk itu pun telah menyergapnya, sehingga sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di beberapa tempat di dalam halaman istana itu. Cempaka yang melihat kakaknya telah berlari ke pintu butulan itu pun segera menyusulnya dengan meninggalkan murid-murid Sanggar Gading yang lain, yang segera berusaha menyesuaikan diri. Sanggit Raina yang kemudian disusul oleh Cempaka tertegun ketika mereka melihat Rahu pun telah berlari-lari ke pintu butulan itu pula disusul oleh Bantaradi yang menyebut dirinya sehari-hari di padukuhannya dengan Jelit Heng. "Ikut aku," Sanggit Raina tidak pikir panjang. Ia pun memperhitungkan bahwa di dalam istana itu tentu ada pula beberapa pengawal dalam yang bertugas. Sementara itu, maka Sanggit Raina tidak sabar menunggu pintu itu dibuka. Ia tidak berhasil menguasai para penjaga dengan diam-diam. Karena itu, maka ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Ia harus mempergunakan kekerasan untuk menguasai seluruh isi istana. Dengan kakinya, Sanggit Raina menghentakkan daun pintu yang masih tertutup. Terdengar suaranya berderak keras sekali. Namun Sanggit Raina tidak perlu mengulanginya lagi. Pintu itu sudah pecah berserakan. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah jika demikian, aku tidak akan memberikan isyarat apapun juga kepada adikku." Dengan loncatan pendek, Sanggit Raina memasuki pintu butulan. Seperti yang diperhitungkan, maka beberapa orang pengawal telah menyongsongnya. Namun dalam pada itu, Cempaka, Rahu dan Jiteng pun telah ada di dalam pula. Sesaat kemudian telah terjadi pertempuran. Para pengawal yang terpilih itu pun telah melawan dengan gigihnya, seperti yang sudah didengar oleh setiap orang Sanggar Gading, bahkan oleh kelompok-kelompok yang lain, maka para pengawal di istana itu sebenarnya lah pengawal-pengawal yang terpilih ilmu yang tinggi. Itulah sebabnya, maka tidak setiap orang Sanggar Gading boleh mengikuti tugas yang berat itu. Demikianlah, maka pertempuran telah terjadi di beberapa tempat di halaman istana itu. Bahkan kemudian di dalam istana itu pula. Beberapa orang pengawal harus bertempur melawan orang-orang Sanggar Gading yang garang. Namun karena mereka pun cukup terlatih, maka mereka pun telah melawan dengan sengitnya. Meskipun demikian, tetapi bahwa kekasaran orang-orang Sanggar Gading telah membuat para pengawal menjadi berdebar-debar. Hentakan senjata dan kadang-kadang gerak dan liar, membuat para pengawal harus berhati-hati. Pertempuran telah terpaksa membakar halaman itu. Darah pun tidak dapat lagi terbendung, menitik dari luka-luka yang menganga. Satu dua orang pengawal dan orang-orang Sanggar Gading telah mulai tersentuh senjata. Dalam pada itu, maka Sanggit Raina bersama Cempaka, Rahu dan Jelit Heng telah bertempur dengan dahsyatnya di ruang dalam istana yang tidak terlampau besar itu.
Seperti yang sudah diperhitungkan, maka istana yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan istana-istana Kapangranan yang lain itu, telah dijaga oleh sekelompok pengawal yang kuat. Orang-orang Sanggar Gading yang terbaik, harus berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk dapat menguasai para pengawal. Namun jumlah orang-orang Sanggar Gading yang lebih banyak dari para pengawal, telah berhasil mendesak mereka. 1-2 orang telah terluka dan tidak mampu lagi melawan. Tetapi dalam Padahu, di ruang dalam, Sanggit Raina, Cempaka, Rahu dan Juwitheng harus bertempur dengan gelisahnya. Para pengawal di ruang dalam itu, ternyata adalah benar-benar orang pilihan. Dengan segenap kemampuan mereka bertahan. Mereka bertempur tanpa gentar, meskipun orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang yang kasar dan garang. Namun, sejenak kemudian beberapa orang Sanggar Gading yang lain telah masuk pula lewat pintu yang sudah menganga. Mereka yang sudah melumpuhkan lawan-lawannya telah berloncatan menyusui memasuki ruang dalam istana. Meskipun mula-mula, mereka terhenti karena kekaguman mereka melihat perabot istana itu, namun kemudian mereka pun telah berusaha melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Sementara orang-orangnya memasuki ruang dalam, maka tiba-tiba saja Sanggit Raina telah menyelinap. Ia pun kemudian memasuki ruang depan dan langsung menuju ke sebuah bilik yang tertutup rapat. "Pangeran," desis Sanggit Raina di luar pintu, "Pangeran tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sebaiknya Pangeran menyerah dan keselamatan Pangeran akan aku pertanggungjawabkan." Tidak terdengar jawaban. Karena itu sekali lagi terdengar Sanggit Raina, "Pangeran, sebelum para pengawalmu terbunuh, bukalah pintu." Akhir dari pertempuran ini sudah pasti. Jika Pangeran tidak melawan, maka para pengawal Pangeran akan selamat. Mungkin ada 1-2 yang terluka. Tetapi itu sudah wajar sekali bagi para pengawal yang menggenggam senjata telanjang di tangannya. Sejenak Sanggit Raina menunggu. Kemudian terdengar jawaban dengan suara yang dalam, "Siapa kau?" "Sanggit Raina. Orang Sanggar Gading." "Aku tidak mengenalmu," sahut suara dari dalam. "Tentu. Pangeran tidak mengenal aku. Tetapi bukalah pintu sebelum istana ini menjadi karang abang," desak Sanggit Raina. Sejenak ruang itu menjadi hening. Namun kemudian terdengar pintu berderit. Perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Sanggit Raina berdiri tegak dengan senjata di tangannya teracu kepada seseorang yang berdiri di muka pintu sambil memegang selarak pintu seorang gadis. Sanggit Raina menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku mohon perkenan putri untuk menghadap ayahanda." Gadis itu mengerutkan keningnya. Namun terdengar suara seorang yang sedang berbaring, "Biarlah ia masuk." Sanggit Raina termangu-mangu sejenak. Namun dengan senjata yang teracu ia pun melangkah memasuki bilik itu. Demikian kakinya melangkah, maka ia pun melihat gadis yang membuka pintu itu berlari memeluk seorang perempuan yang berdiri di sudut ruang itu dengan ketakutan. Perempuan itu berusaha menahan tangis. Sambil mengucap rambut gadis itu. Ia berkala, "Sudahlah putri. Selalu kebijaksanaan ada di tangan ayahanda." Perempuan yang gemetar itu memandang Sanggit Raina yang mendekati pembaringan. Kemudian dengan suara datar ia berkata, "Pangeran. Aku mohon pengertian Pangeran, agar tugasku dapat selesai dengan cepat. Juga untuk kepentingan Pangeran dan para pengawal." Orang yang berbaring itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Kau datang pada saat aku tidak dapat memberikan perlawanan. Mungkin kau memang sudah memperhitungkannya. Kami mohon maaf. Kami memang memperhitungkan keadaan ini Pangeran. Karena kami tahu, bahwa untuk dapat mengalahkan Pangeran dalam keadaan yang siap menghadapi lawan, diperlukan kekuatan yang tidak ada taranya. Bawalah aku kepada para pengawalku. Tetapi dengan janji seorang laki-laki, bahwa kalian tidak akan membunuh mereka. Jika hal itu segera kita lakukan, maka kemungkinan untuk tidak mengurangi seorang pengawal pun masih ada. Meskipun tentu beberapa orang pengawal Pangeran telah terluka. Bawalah aku kepada mereka," desis Pangeran yang sedang sakit itu. Sanggit Raina pun kemudian menyarungkan pedangnya, ia membuka selimut Pangeran itu setelah ia yakin bahwa Pangeran yang sakit itu tidak bersenjata. Kemudian menolongnya bangkit dan membantunya berjalan menuju ke ruang dalam. Ketika Sanggit Raina dan Pangeran yang sedang sakit itu muncul di ruang dalam, maka tiba-tiba saja pertempuran itu pun terhenti. Meskipun masing-masing telah melangkah surut tetapi senjata mereka masih tetap dalam genggaman.
Hentikan perlawanan, terdengar perintah Pangeran Ang sedang sakit itu, orang ini. Yang agaknya pemimpin perampok yang memasuki rumah kita, berjanji sebagai seorang laki-laki, bahwa kalian tidak akan diusik. Para pengawal termangu-mangu. Namun mereka tidak melanggar perintah itu. Nah, sekarang katakan, berkata pangeran itu kepada Sanggit Raina, lalu, apakah yang kau kehendaki, pangeran, jawab Sanggit Raina singkat. Aku, bertanya pangeran itu. Ya pangeran. Aku memerlukan pangeran. Pangeran itu termenung sejenak, sementara gadis yang selalu mengikutinya tiba-tiba berjongkok di hadapannya sambil menangis, Ayahanda. Jangan pergi. Pangeran itu termenung. Dibelainya rambut anaknya yang berjongkok di hadapannya. Namun ketika sekilas dipandanginya ruangan itu, ia melihat orang-orang yang tidak dikenal berdiri bertebaran dengan senjata di tangan. Lebih banyak dari pengawal-pengawalnya. Bahkan pangeran yang sedang sakit itu pun dapat membayangkan, bahwa pengawal-pengawalnya di halaman tentu sudah tidak mampu lagi membendung orang-orang yang tidak dikenalnya itu, sehingga mereka memasuki ruangan dalam. Ayahanda, gadis itu menangis semakin keras. Namun dalam pada itu, Nerang Sarimpat yang telah berada di dalam ruangan itu pula tertawa sambil melangkah maju tiba-tiba saja ia berjongkok di samping gadis itu sambil berdesis, jangan menangis putri. Meskipun ayahanda pergi, banyak orang yang akan bersedia menemanimu di sini. Putri itu beringsut. Namun kemudian Nerang Sarimpat sambil tertawa telah memegang lengan putri itu. Tetapi tiba-tiba saja Nang Sarimpat terkejut ia sadar, bahwa tiba-tiba saja ia telah terlempar karena hentakan di dadanya. Ternyata kemarahan pangeran yang sakit itu tidak tertahankan lagi, sehingga kakinya telah menghantam dada Nang Sarimpat. Terasa dada itu menjadi sesak. Tetapi orang itu ternyata tangkas pula. Dengan melenting ia bangkit berdiri sambil mengumpat. Suaranya melengking tinggi. Kesan senyum dan tawanya telah lenyap dari wajahnya namun yang menggeram kemudian adalah Sanggit Raina, kau gila Nerang Sarimpat, lalu katanya kepada pangeran yang masih menggeretakkan giginya itu, maaf pangeran. Aku akan mempertanggungjawabkan keselamatan keluarga pangeran dan para pengawal. Tetapi aku mohon pangeran bersedia pergi bersama kami. Terdengar Nerang Sarimpat menggeram. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu di hadapan Sanggit Raina, lah mengerti apa yang dikatakan oleh Sanggit Raina bukanlah pura-pura. Jika ia melindungi anak buahnya ia pun bertindak tanpa ragu-ragu. Tetapi jika ia ingin menghukumnya, maka ia pun melakukannya seperti yang dikehendakinya. Sejenak ruangan itu dicengkam oleh ketegangan. Pangeran yang sedang sakit itu tidak dapat membuat pertimbangan lain. Jika ia menolak, maka akibatnya akan sangat buruk bagi para pengawalnya. Bahkan juga bagi keluarganya, lebih-lebih anak gadisnya yang sedang meningkat dewasa tetapi jika ia membiarkan dirinya dibawa, ia tidak tahu kemana dan untuk apa. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Pangeran tidak usah menyebut siapa aku, sesuai dengan pengakuanku, di hadapan para pengawal, berkata Sanggit Raina, karena itu pengenalan pangeran atasku dan kawan-kawanku. Biarlah pangeran bawa bersama orang-orangku. Sekali lagi, aku akan mempertanggungjawabkan keselamatan pangeran dan seisi istana yang akan pangeran tinggalkan, kecuali yang sudah terlanjur terluka atau barangkali terbunuh dalam pertempuran yang baru saja terjadi, karena mungkin ada juga orang-orangmu yang akan terpaksa aku tinggalkan, karena ia sudah terbunuh pula. Pangeran itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya putrinya yang kemudian berpegangan lututnya, sementara embannya telah berjongkok pula di sampinginya. Sudahlah, desis pangeran itu sambil mengusap kepala putrinya, apa boleh buat. Biarlah aku pergi bersama orang-orang ini. Mudah-mudahan aku akan dapat kembali lagi ke istana ini. Ayahanda, desis putrinya. Barangkali jalan ini adalah jalan yang lebih baik aku tempuh. Aku masih percaya bahwa orang ini adalah seorang yang jantan, yang kata-katanya dapat dipercaya. Nampaknya ia bukan seorang perampok yang sekedar menghendaki harta dan benda, tetapi tentu ada kepentingan lain yang mungkin akan dapat aku selesaikan. Tetapi, bagaimana jika ayahanda meninggalkan aku sendiri, tangis putrinya. Sejenak pangeran itu tertegun. Gadis itu sudah tidak beribu lagi. Ia adalah ayah bundanya yang menjadi tempatnya bergantung. Tetapi pangeran itu melihat bayangan yang lebih buruk akan dapat terjadi atas anak gadisnya, jika ia mengadakan perlawanan.
Meskipun nampaknya pemimpin dari orang-orang yang datang itu adalah seorang laki-laki yang dapat dipercaya dalam wujudnya tersendiri, namun orang-orangnya bukanlah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat serupa. Karena itu, maka katanya, "Sudahlah anakku. Lepaskan aku pergi. Aku ingin juga melihat, apakah sebenarnya keinginan mereka." "Tetapi, aku takut ayahanda," tangis anak gadisnya. "Berdoalah. Mudah-mudahan aku akan segera kembali," jawab ayahandanya. Tetapi tangis putrinya tidak mereda. Karena itu, maka perlahan-lahan pangeran itu melepaskan tangan anak gadisnya sambil berdesis, "Cobalah menguasai dirimu sendiri anakku." Putri itu meronta ketika embanya menahannya. Namun tiba-tiba saja ia tertegun ketika ia mendengar orang yang menolong ayahnya berjalan itu berkata, "Putri, waktuku hanya sedikit. Jangan memaksa kami mengambil jalan lain yang akan dapat menyakiti hati putri." Pangeran yang sedang sakit itulah yang kemudian menggeram. Namun Sanggit Raina telah mendorongnya sambil berkata, "Marilah pangeran. Kuda bagi pangeran telah tersedia. Aku sendiri akan menjaga agar pangeran yang lemah tidak terjatuh jika kuda itu berpacu. Tetapi untuk beberapa puluh tonggak kita akan berjalan agar kita tidak mengejutkan dan membangunkan seisi kota." Kemudian kepada putri yang masih menangis itu Sanggit Raina berkata, "Ingat putri, ayahanda putri ada bersama kami. Jangan berbuat sesuatu yang akan dapat mengancam keselamatan ayahandamu sendiri." Oh, suara putri itu bagaikan terputus di kerongkongan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat melihat ayahandanya berjalan dipapah oleh orang yang nampaknya pemimpin dari sekelompok orang yang telah memasuki istananya. Sejenak kemudian, maka ayahandanya itu telah menghilang di balik pintu butulan. Satu-satu orang-orang yang memasuki istananya itu pun melangkah surut dan lenyap pula ke dalam gelapnya malam. Demikian orang terakhir dari sekelompok orang yang memasuki istana itu lenyap, maka putri itu pun menjatuhkan kepalanya ke dada perempuan yang selalu mendampinginya. Tangisnya tidak tertahan lagi melontar seperti tumpahnya air dari sebuah bendungan yang pecah. Beberapa orang pengawal istana itu berdiri termangu-mangu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat berlari mengejar orang-orang yang membawa pangeran yang sedang sakit itu. Meskipun mereka rela mengorbankan jiwa mereka. Karena dengan demikian, bukan saja mereka yang terancam jiwanya, tetapi juga pangeran itu. Seorang pengawal yang sudah berusia setengah umur kemudian mendekati emban yang masih memeluk momongannya, yang menangis itu sambil berkata, "Bawalah putri ke pembaringannya. Mungkin ia memerlukan istirahat. Jika mungkin biarlah putri tidur barang sejenak." Embannya memandang pengawal itu sekilas. Kemudian ia pun mengangguk kecil. Namun ia berkata kepada diri sendiri di dalam hati, "Maksudku juga begitu." Tetapi putri ini sedang berduka, sehingga sulit untuk menenangkannya. Meskipun demikian, emban itu mencoba juga untuk membujuknya. Namun untuk beberapa saat putri itu masih tetap menangis tanpa beranjak dari tempatnya. Dalam pada itu, para pengawal pun kemudian keluar pula dari ruangan itu, kecuali 2 orang pengawal dalam yang kemudian berdiri di muka pintu butulan. Bagaimanapun juga, mereka masih harus tetap berhati-hati. Mungkin yang terjadi itu baru sebuah permulaan yang masih akan disusul oleh peristiwa-peristiwa lain yang lebih kasar dan liar. Ternyata, di luar para pengawal harus menolong 3 orang kawan mereka yang terluka. Seorang dari mereka terluka parah. Sementara itu seorang dari kelompok yang memasuki istana itu juga telah terluka parah. Bahkan tidak ada lagi kemungkinan untuk dapat diselamatkan. Orang itu sudah berada dalam keadaan pingsan sementara darahnya terlalu banyak mengalir. Dengan segera para pengawal yang terluka itu pun mendapat perawatan seperlunya sementara seorang lawan yang sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat hidup itu dibaringkannya di serambi gandok. Nyawa orang itu tidak akan dapat bertahan sampai ayam jantan berkokok menjelang fajar. Dalam pada itu, maka emban pemomong putri yang menangis itu akhirnya berhasil membujuknya memasuki bilik tidurnya dan membawanya duduk di pembaringan. "Putri, silahkan untuk berbaring." Tentu putri mengalami kelelahan lahir batin, embannya mempersalahkan. Tetapi momongannya itu tidak menghiraukannya, ia masih saja duduk menundukkan kepalanya sambil terseduh-seduh. "Putri," berkata emban itu, "ayahanda tentu tidak akan lama." Yang dilakukan adalah satu dari sifat-sifat kesatria yang dimiliki oleh ayahanda putri. Dengan demikian, maka putri jangan terlalu bersedih. Ternyata putri memang tidak sendiri.
Selain aku, maka para pengawal akan tetap setia melindungi putri. Putri itu masih menangis. Di sela-sela isaknya terdengar ia berkata, "Bibi, apa yang dapat mereka lakukan tanpa ayahanda? Selagi ayahanda masih ada di sini, mereka tidak mampu lagi berbuat apa-apa." "Itu justru atas perintah ayahanda karena ayahanda mempunyai perhitungan tersendiri," jawab embanya, "tetapi putri, perhitungan ayahanda adalah perhitungan seorang yang mumpuni. Apalagi ayahanda putri sedang dalam keadaan sakit, sehingga tidak mungkin dapat berbuat sesuatu. Yang dipilih tentu yang terbaik, bukannya bagi pangeran tetapi tentu juga bagi putri." Putri itu mengusap matanya tetapi agaknya masih terasa luka yang sangat pedih di hatinya. Selagi emban di istana itu sedang sibuk menenangkan hati putri yang ditinggalkan ayahandanya itu, maka pangeran yang sedang sakit itu telah dipapah oleh Sanggit Raina. Kadang-kadang ia harus mendesaknya agar pangeran itu dapat berjalan lebih cepat. "Waktu kami tidak banyak pangeran," desis Sanggit Raina. "Tidak akan ada gunanya kalian membawa aku. Besok prajurit Demak tentu sudah menemukan padepokanmu," geram pangeran itu. "Tidak pangeran, bukankah hanya pangeran saja yang akan mungkin mengetahui bahwa aku adalah orang Sanggar Gading," jawab Sanggit Raina. "Tentu ada orang-orang yang dengan bangga mengatakannya pula. Atau satu dua orangmu yang terluka, yang akan dapat berbicara tentang kau dan orang-orangmu," berkata pangeran itu pula. "Pangeran salah hitung. Semua yang terluka kembali bersama kami. Seorang yang tidak akan dapat hidup telah kami tinggalkan." Tetapi tentu tidak akan dapat keluar dari mulutnya pengakuan seperti yang pangeran katakan. "Ternyata kalian mempunyai perhitungan yang cermat. Apa yang sebenarnya kalian kehendaki?" bertanya pangeran itu. Sanggit Raina menarik nafas panjang. Kemudian jawabnya, "Sudahlah. Nanti pangeran akan mengetahuinya. Kita akan segera keluar dari kota. Kuda-kuda kita sudah menunggu. Kita akan segera menempuh perjalanan. Meskipun tidak terlalu jauh, tetapi akan sangat melelahkan bagi pangeran yang sedang sakit." Pangeran itu menggeram. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat apapun juga. Namun ia mulai menyadari sepenuhnya bahwa yang dihadapinya saat itu adalah sebuah kelompok orang-orang kasar, orang-orang berilmu, tetapi juga orang-orang yang mempunyai perhitungan atas tingkah lakunya. Karena itu, maka hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Di paling belakang dari iring-iringan yang menyusup di antara jalan-jalan kecil kota menuju ke tempat kuda mereka disembunyikan adalah Rahu dan Jelit Heng. Dengan nada datar Jelit Heng berbisik, "Apakah tidak mungkin putri yang ditinggalkan itu, atau pengawalnya melaporkan hal ini kepada para prajurit?" "Kita membawa pangeran yang sakit itu," jawab Rahu, "tentu mereka tidak ingin pangeran ini mengalami sesuatu." Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam, lapun sependapat, bahwa orang-orang yang ditinggalkan di istana tidak akan berani melaporkan peristiwa yang terjadi itu dengan segera. Jika para prajurit kemudian berpencar mengejar orang-orang yang telah membawa pangeran yang sakit itu, maka nasibnya justru akan sangat pahit. Mungkin ia akan dibunuh dan mayatnya ditinggalkan begitu saja sebelum sekelompok orang yang membawanya berusaha melarikan diri. "Rahu," bisik Jelit Heng pula, "seandainya kau bermaksud menggagalkannya, apakah kau mempunyai cara? Bukankah nasib pangeran itu juga menjadi taruhannya?" "Tidak sekarang," berkata Rahu di telinga Jelit Heng, "tetapi sudah barang tentu saat kita mulai memasuki istana itu justru sebelum mereka sempat mendekati pangeran yang sedang sakit itu." "Lalu apakah yang akan kau kerjakan kemudian?" bertanya Jelit Heng. "Tugasku menjadi semakin berat. Aku harus berusaha melindunginya selama ia berada di padepokan Sanggar Gading," jawab Rahu, "tetapi sebentar lagi, pangeran itu tentu tidak lagi berada di Sanggar Gading," desis Jelit Heng. "Apakah kau mengetahui?" tiba-tiba saja Rahu bertanya. "Dugaanku. Buat apa ia berada di Sanggar Gading? Apakah yang diperlukan oleh Yang Mulia Timpang itu dari pangeran yang sedang sakit?" desis Jelit Heng. "Dugaanmu memang kuat. Kau mempunyai penggeraita yang sangat tajam. Tetapi tentu sekedar dugaan dan perhitungan. Kau tentu sudah menjelajahi tempat-tempat yang berhubungan dengan daerah jelajah orang-orang Sanggar Gading di saat terakhir. Aku sudah memperhitungkan bahwa kau tidak secara kebetulan menolong Cempaka di perjalanan saat itu. Dan aku pun sudah menduga bahwa kau lelah menjelajahi daerah sepasang bukit mati," sahut Rahu berbisik. Jelit Heng tersenyum. Katanya, "Panggeritamulah yang tajam. Tetapi aku tidak perlu berbohong lagi.
Justru karena kau memiliki tanda bulan dan matahari itu. Meskipun setelah kita menganut jalan kita sendiri-sendiri, kita dapat saling mencurigai. Terserahlah. Tetapi yang jelas, tugasku menjadi sangat berat. Jika terjadi sesuatu atas pangeran itu di Sanggar Gading, maka aku tidak akan dapat mencuci tangan. Apalagi jika pangeran itu diserahkan kepada pihak lain karena kepentingan yang khusus, sehingga aku akan menjadi semakin sulit untuk dapat melindunginya. Rahu berhenti sejenak, lalu, mudah-mudahan Semi dapat mengambil sikap. Di mana ia sekarang? Bertanya Jelit Heng. Ia mengikuti kita. Ia tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ia selalu menunggu isyaratku, jawab Rahu. Lalu, tetapi aku tidak tahu apakah ia akan dapat mengikuti perkembangan berikutnya dari pangeran yang malang itu. Jika pangeran itu meninggalkan Sanggar Gading tanpa diketahuinya, maka mungkin ia akan kehilangan jejak. Sementara setiap kali aku selalu meragukan, apakah aku dapat selalu memberikan keterangan kepadanya, meskipun sampai saat ini, ia dapat mengikuti segala perkembangan dengan baik. Jelit Heng tidak bertanya lagi. Kesempatan mereka menjadi semakin kecil untuk dapat berbicara tanpa didengar oleh orang lain, karena iring-iringan itu sudah mendekati lingkaran kota. Seperti saat mereka memasuki kota, maka mereka pun tidak melewati gapura, meskipun pada saat-saat tenang gapura itu tidak selalu diawasi dengan ketat. Namun lebih baik bagi mereka untuk keluar lewat jalan-jalan setapak. Demikianlah maka mereka pun segera meninggalkan kota menuju ke Sendang Gambir, tempat mereka meninggalkan kuda-kuda mereka, ditunggui oleh orang-orang yang dianggap tidak begitu berarti dibanding dengan kawan-kawannya yang lain. Dalam pada itu, Sanggit Raina pun kemudian mempersilahkan pangeran yang sedang sakit itu untuk beristirahat. Katanya, kita akan menuju tempat tujuan justru setelah fajar. Tetapi kami mohon maaf pangeran, agar pangeran tidak menimbulkan persoalan bagi kami, maka kami mohon pangeran sudi menukar pakaian pangeran seperti pakaian kami. Wajah pangeran itu menegang. Dengan marah ia menggeram, kau menghina martabatku. Aku tidak pernah merasa diriku lebih tinggi dari martabat orang lain, karena setiap orang mempunyai martabat kemanusiaannya masing-masing tetapi yang kau katakan itu benar-benar telah menyinggung perasaanku. Aku mohon maaf. Tetapi tidak ada cara lain yang dapat kami tempuh pangeran. Dan karena kami tidak ingin gagal akan tugas kami, maka kami terpaksa mohon dengan sangat, agar pangeran sudi melakukannya, minta Sanggit Raina. Pangeran yang sedang sakit itu mempunyai pengalaman yang sangat luas menghadapi berbagai macam orang dengan sifat-sifatnya. Karena itu, maka ia pun segera dapat mengenal pemimpin sekelompok orang yang telah mengambilnya itu. Meskipun ia nampaknya tetap ramah dan sopan, tetapi di balik senyum dan anggukan kepalanya penuh hormat itu tersimpan api yang setiap saat dapat menyala dan membakar korbannya. Karena itu, pangeran tua yang sedang sakit itu tidak dapat menolak lagi. Betapapun kemarahan membakar jantungnya namun ia pun kemudian terpaksa mengganti bajunya dengan baju yang ternyata telah disediakan oleh Sanggit Raina. Mungkin pakaian yang kami sediakan itu agak terlalu kecil atau agak terlalu longgar pangeran, tetapi kami mohon pangeran dapat memakainya, berkata Sanggit Raina. Pangeran itu tidak menjawab. Ia tidak membantah lagi. Dipakainya saja baju yang disediakan oleh Sanggit Raina itu. Betapapun batinnya bergejolak, pangeran akan mempergunakan kuda kawan kami yang kami tinggalkan di istana, karena ia tidak akan dapat hidup lagi. Aku akan menjaga pangeran di sepanjang jalan menuju ke padepokan kami. Sementara itu, kawan-kawan kami akan berpencar. Bersama kita adalah adikku. Cempaka, berkata Sanggit Raina kemudian. Pangeran itu sama sekali tidak menjawab. Ia tidak dapat berbuat apapun juga, kecuali memenuhi segala permintaan orang-orang yang telah membawanya itu. Namun sekali-kali terdengar pangeran itu menggeram. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka yang terjadi atasnya benar-benar satu penderitaan. Tetapi ia tidak dapat menentang keharusan yang terjadi atasnya. Dan pangeran itu pun tidak dapat menolak, bahwa kemampuan ilmunya yang tiada taranya, tidak berarti sama sekali di hadapan Yang Maha Pencipta. Kemampuannya yang seakan-akan tidak terlawan itu, hanya sebutir debu yang sangat kecil di luasnya langit dan bumi. Ketika Yang Maha Pencipta menghendakinya, maka ia benar-benar tidak dapat mempergunakan ilmunya. Sakit itu datang tanpa dapat dilawan dengan ilmunya yang bagaimanapun juga. Bahkan berbagai macam obat sudah dicobanya.
Tetapi tubuhnya masih saja terasa panas dan sangat lemahnya. Seandainya ia memaksa diri untuk mengerahkan ilmunya pada keadaannya, maka justru tubuhnya sendiri akan dirusakkannya. Aku harus menahan diri, berkata pangeran itu di dalam hatinya. Ia masih menunggu. Jika keadaannya berangsur baik, maka pada suatu saat ia mungkin masih akan mendapat kesempatan untuk mempergunakan ilmunya, melepaskan diri dari tangan orang-orang yang menyebut dirinya dari Sanggar Gading. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.